Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Kita lanjutkan ya. Halaman 25. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ثم قال وأما برهان وجوب الأمانة لهم عليهم الصلاة والسلام فلأنهم لو خانوا فعل محرم ومكروه لانقلب المحرم المكروه طاعة بحقهم عليه الصلاة والسلام لأنه تعالى قد أمرنا بالاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم ولا يأمر الله تعالى فعل محرم ولا مكروه وهذا بعينه هو برهان وجوب الثالث. Adapun penjelasan, argumentasi, dalil secara akal wajib para rasul itu bersifat amanah, kepercayaan, ya. Karena bahwasanya kalau mereka berkhianat, dalam pengertian mereka melakukan perbuatan yang haram atau yang makruh, pastilah berubah yang haram atau yang makruh itu menjadi ketaatan kepada Allah Ta'ala pada diri mereka. Karena Allah Ta'ala menyuruh kita mengikuti mereka, ucapan mereka, perbuatan mereka, sedangkan Allah tidak pernah menyuruh melakukan yang haram atau yang makruh. Nah, jadi Allah tak pernah menyuruh melakukan yang haram dan makruh. Nah, kalau mereka melakukan yang haram dan yang makruh, bermakna haram dan makruh itu berubah menjadi ketaatan. Sebab kita disuruh Allah mengikut para nabi dan rasul. Jadi kalau para nabi dan rasul, ya, melakukan perbuatan yang haram, perbuatan yang makruh, maka yang haram dan makruh itu berubah jadi taat. Kita disuruh Allah mengikut mereka. Sementara sudah kita ketahui Allah tak pernah menyuruh mereka berbuat yang haram, berbuat yang makruh. Nah, ini kan. Nah, dalil yang ketiga ini secara rasional untuk amanah itu jugalah untuk tabligh. Nah, ya. Untuk tabligh, untuk menyampaikan. Artinya mereka sampaikan kepada kita, semuanya itu adalah ketaatan. Semuanya itu adalah kebaikan. Mereka sampaikan yang haram bukan untuk dikerjakan. Mereka sampaikan para nabi rasul yang makruh bukan untuk dikerjakan. Ya, ini supaya jangan keliru. Adapun dalil wajib amanah bagi mereka itu Rasulullah, maka karena bahwasanya mereka itu kalau khianat, mereka itu maksudnya berkhianat mengerjakan yang haram atau yang makruh. Saya berubah bertukarlah yang haram dan makruh itu menjadi taat bagi zat mereka itu Rasulullah. Jadi haram makruh jadi taat pada diri mereka. Karena bahwasanya Allah Ta'ala menyuruh ya Allah akan kita dengan mengikut mereka itu pada perkataan mereka dan perbuatan mereka. Nah, artinya jadi taat. Karena kita disuruh mengikut mereka. Nah, berubahlah haram makruh jadi taat. Sedangkan pada kenyataannya dan tiada menyuruh Allah Ta'ala dengan yang haram dan tiada pula yang makruh. Dan dengan dalil ini itu pula lah dalil wajib yang ketiga, yaitu tabligh, menyampaikan. Mari kita lihat. Artinya dalil atas wajib amanah bagi sekalian Rasul, ya. Apa dalilnya amanah sekalian Rasul? Bahwasanya mereka itu kalau berkhianat mereka dengan mengerjakan yang haram atau yang makruh, ini adalah kita disuruh mengikut mereka pada yang haram itu dan yang makruh. Sedangkan keadaan kita disuruh dengan segala yang haram dan yang segala yang makruh itu tidak sah pada syarak. Karena sudah ada firman Allah. Ini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Ayat tadi artinya katakan olehmu wahai Muhammad, yakni Muhammad. Nah, ya, kita menerjemahkan ayat Al-Qur'an. Allah menyuruh Nabi Muhammad. Jadi kalau kita secara langsung tidak ada menyebut nama beliau tanpa ada kata penghormatan di depannya, ya. Kalau ini saya membaca tadi itu karena ikut penerjemahan. Katakan olehmu ya yakni Muhammad.
bahwasanya Allah Ta'ala itu tiada menyuruh ia, ya Allah, dengan kejahatan. Ini surat Al-A'raf, surat 7 ayat 28. Apa makna kejahatan? Dan ditafsirkan makna kejahatan itu yang haram dan yang makruh. Ya, maka adalah perbuatan mereka itu para nabi rasul akan yang demikian itu demikian makruh, apalagi yang haram tiada diperoleh sekali-sekali. Artinya sama sekali mereka tidak melakukan yang makruh, apalagi yang haram. Dan adapun keadaan kita disuruh mengikut mereka itu pada perkataan mereka, perbuatan mereka yang lain daripada barang yang sabit ketentuan mereka itu dengan dia. Maksudnya kita diperintah mengikuti perkataan dan perbuatan para nabi dan rasul selain yang sabit, yang telah tetaplah dia sebagai khususiat, kekhususan, keistimewaan, ketentuan mereka itu dengan dia. Maka dalilnya itu kitabullah Ta'ala, pada hak, pada diri penghulu kita Nabi Muhammad SAW. Artinya kita disuruh mengikuti perkataan mereka, perbuatan mereka, selama itu bukan khususiat, khusus untuk diri para rasul. Ketentuan hanya untuk mereka. Keistimewaan itu hanya untuk mereka, terbatas pada mereka. Nah, kalau yang memang khususnya, ketentuan terbatas khusus untuk para rasul, itu kita tidak lakukan, tak boleh, karena namanya untuk mereka istimewa. Jadi apakah ada dalilnya kita bisa mengikut perkataan perbuatan mereka? Nah, perhatikan ayat Al-Quran berikut ini, surah Ali Imran, surah 3 ayat 31. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Artinya katakan oleh Muhammad kepada manusia, jika ada kalian semua kasih akan Allah Ta'ala, cinta akan Allah Ta'ala, maka ikuti oleh kamu akan daku, pasti mengasihi Allah Ta'ala akan kamu. Jelas ini ya. Lagi firman Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wattabi'uhum la'alakum tahtadun. Ini surah Al-A'raf, surah 7 ayat 158. Artinya ikuti oleh kamu akan dia siapa? Yaitu artinya Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kamu beroleh petunjuk kamu. Dan banyaklah yang lainnya daripada beberapa ayat Al-Quran yang memerintahkan kita mengikut para nabi, para rasul. Bagi kita umat Nabi Muhammad, khusus Nabi Muhammad SAW kita ikuti, selama itu bukan perbuatan atau selama itu bukan perlakuan dari Allah secara khusus, secara khususiat, secara istimewa, secara tertentu hanya Rasulullah saja. Nah, karena kalau Allah memperlakukan itu hanya untuk beliau, kita tak boleh ikut. Ya. Dan sesungguhnya diketahuilah daripada jalan sahabat radhiyallahu anhum, dengan mengikuti mereka itu para sahabat akan Nabi kita Muhammad SAW dengan tiada syak, tiada ragu. Nah, bagaimana kita tahu itu? Terhenti, tergantung, terkait pengetahuan kita bahwa sahabat mengikut para rasul itu pada yang demikian itu, dan yaitu dalil. Dalil putus pasti dengan ijma' sekalian ulama yang mujtahidin. Ya, tiada syak, dengan tiada syak terhenti pada yang demikian itu. Oh, salah saya memahamkan tadi. Dengan tiada syak terhenti pada yang demikian itu maksudnya keyakinan kita bahwa para sahabat mengikut Rasulullah itu tiada terkait dengan syak, dengan ragu. Artinya sikit pun tak ada ragu kita bahwa para nabi dan rasul itu, bahwa para sahabat itu mengikut Rasulullah SAW. Ya, nah, jangan salah paham. Tadi saya salah memahamkan ini. Seterusnya, dan yaitu dalil putus, dalil pasti dengan ijma', kesepakatan, ya, kesepakatan sekalian ulama yang mujtahidin. Kesepakatan, ijma'. Apa ijma' ulama itu? Ulama yang mujtahidin, ya, ulama yang memang ahli dalam mengambil hukum dari dalil Al-Quran dan Hadis. Apa ijma' para ulama itu? Apa konsensus para ulama itu? Atas bahwa terpelihara penghulu kita Muhammad SAW daripada sekalian yang haram dan sekalian yang makruh. Jelas itu ya. Saya harap tidak bereaksi dulu, nanti kita lihat. Dan diketahuilah pula bahwasanya sekalian perbuatan mereka itu ahli Muhammad SAW itu berkisar antara wajib, sunat, dan harus.
Jadi perbuatan para nabi itu wajib, sunat, dan harus. Ini apa maksudnya? Nah, sedangkan harus itu artinya yang boleh-boleh saja. Yang boleh, itulah mudahnya. Yang halal itu tidak menghasilkan pahala, tidak menghasilkan dosa. Jadi kalau para nabi, wabil khusus Nabi Muhammad SAW, kita tinjaukan kehidupan beliau, melakukan yang wajib, yang sunat, oke, diterima. Tapi kalau disebut beliau melakukan yang halal, berpahala tidak, berdosa tidak. Sia-sia hidup Rasulullah Muhammad SAW. Tidak menghasilkan pahala, itu satu hal yang mustahil. Apa maksudnya nanti? Ini deh, sedikit lagi. Kita diketahui pula bahwa sekalian perbuatan mereka itu ahli wasallam itu berkisar antara wajib dan sunat dan harus. Jika kita tilik, jika kita tinjau, jika kita periksa, jika kita teliti kepada perbuatan itu dengan sekira-kira, dengan tinjauan, dengan perhatian, dengan ketelitian kita, bahwa ia semata-mata perbuatan. Jadi ditinjau dari segi, ditinjau dari sisi, ditinjau dari aspek ia sebagai perbuatan, maka perbuatan itu wajib, sunat, dan makruh. Tetapi dan ada pun jika kita, jadi yang ditinjau perbuatan itu, bukan orang yang melakukan perbuatan itu, maka ditinjau dari sisi dia sebagai perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, kita khusus cerita beliau, adalah yang wajib, yang sunat, yang makruh. Dari sisi ia sebagai perbuatan, dari sisi ia sebagai sesuatu yang dibuat, gimana? Jika kita pilih kepada dan ada jika kita tilik kepada perbuatan dengan sekira-kira, maksudnya dari segi, dari sisi, dari aspek arifnya pelakunya, maka sebenar-benarnya bahwa perbuatan mereka itu berkisar antara yang wajib dan yang sunat, maka hanyalah itu saja, tak ada lain. Kadang-kadang kita berdiskusi, perbuatan Nabi itu yang wajib, yang sunat, atau wajib, sunat, jais. Oh, itu. Oh, wajib sunat saja. Ternyata Nabi lakukan jais juga. Makan kan jais. Kata kita. Oh, jawabannya ditinjau dari sisi ia sebagai perbuatan. Memanglah perbuatan itu wajib, perbuatan itu sunat, perbuatan itu jais. Tapi ditinjau dari sisi aril, orang yang melakukan perbuatan itu, maka perbuatan itu khusus kepada Nabi adalah wajib dan sunat. Kalau kita masih melakukan yang jais, nah, dari para nabi khususnya Nabi Muhammad SAW itu hanya melakukan yang wajib dan yang sunat. Sehingga ketika Nabi makan, itu kita meyakini beliau bukan sekadar makan. Nah, kalau sekadar makan berarti dia melakukan yang jais. Nah, itu tidak dilakukan oleh Nabi karena sia-sia, mustahil hidup Nabi sia-sia. Maka ulama mengajarkan pastilah di situ ada niat Nabi. Ada di benak Nabi, makan itu bukan sekedar makan. Ulama mengajarkan kepada kita, makan itu jadi ibadah tergantung niat kita untuk baikkah, untuk lebih baikkah, untuk lebih baik lagi kah, dan seterusnya. Kita begitu, takkan Nabi tidak begitu. Ya, maka tidak perlu kita tengkarkan Nabi berbuat yang wajib sunat saja atau wajib sunat jais. Sudah dijawab tadi ya. Karena yang harus itu, yang jais, yang boleh, yang tiada pahala, tiada dosa itu tiada jatuh, tiada terjadi daripada mereka itu, melainkan adalah di atas jalan ibadat. Itu jadi arif, seperti yang saya terangkan tadi, ada niat. Dan sekurang-kurangnya demikian itu bahwa mengkasat, meniatkan mereka itu akan mengajar bagi orang. Sekurang-kurangnya niat para nabi mengajarkan, ini makan ini jais ya, akhir-akhir begitu. Mengajarkan itu kan sunat, bahkan bisa menjadi wajib. Nah, ya. Dan yang demikian itu ada kalanya wajib atau sunat, itu kan? Mengajar itu ada kalanya wajib, ada kalanya sunat. Mengajari yang wajib-wajib, mengajari bahwa ini haram wajib. Nah, jadi dalam hal ini jatuh menjadi sunat. Maka Nabi itu dari sisi beliau sebagai pelaku, beliau hanya melakukan yang wajib dan yang sunat. Mari kita teruskan. Syah dan masuk pada perbuatan mereka Tuhan SAW itu menetapkan akan sesuatu yang kita kerjakan pada hadapan mereka atau dengan mengetahui mereka itu akan dia. Maksudnya termasuk juga ini dianggap datang dari Nabi, apa yang kita kerjakan di hadapan Nabi,
atau yang dikerjakan tidak di hadapan Nabi tapi sampai kepada Nabi, kemudian Nabi menetapkannya. Menetapkan namanya ikrar. Sehingga salah satu definisi hadis itu disebutkan bahwa apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, apa yang ditetapkan Nabi. Jadi dilakukan sahabat di depan Nabi atau dilakukan eh, tidak di depan Nabi, lantas sampai kepada Nabi dan Nabi menetapkan dengan cara diam saja. Itu namanya ikrar. Itu pun dianggap sebagai masuk dalam perbuatan para nabi. Nah, yang mananya perbuatannya bukan yang dilakukan di depan Nabi, bukan kabar yang dilakukan orang lain di belakang Nabi, bukan itu yang masuk perbuatan Nabi. Yang masuk perbuatan Nabi adalah diamnya Nabi. Nah, ya. Berikut ada soal. Jika ditanya orang akan kita adalah yang empunya karangan, yaitu Syekh Sanusi berkata iya. Karena bahwasanya Allah Ta'ala menyuruh ya Allah akan kita dengan mengikut mereka itu. Mereka para nabi, para rasul, perbuatan mereka dan perkataan mereka. Maka pertanyaannya, betapa pula kita ikut pada yang lain daripada syariat penghulu kita Nabi Muhammad SAW? Kan tadi ikut perkataan mereka, para nabi, rasul, perbuatan mereka. Lah, kok bisa? Sedangkan kita kok bisa kita mengikut selain syariat Rasulullah SAW? Oh tidak begitu, jawabnya begini. Bahwasanya murad yang dimaksud dengan mengikut perbuatan mereka dan perkataan mereka itu, yaitu tiap-tiap umat itu mengikut akan syariat nabinya. Itu maksudnya bukan kita ikut syariat Nabi Adam, Idris, Nuh, sampai Nabi Muhammad SAW. Tidak. Maksudnya setiap umat ikutlah perkataan perbuatan nabinya. Baik, kita teruskan. Dan berkata yang punya karangan itu Syekh Sanusi, dan dengan dalil ini, yaitu dalil yang ketiga, yang kedua ini, amanah itu pula dalil wajib. Yang ketiga, maka kehendaknya Syekh Sanusi itu, yang ketiga itu dalil tabligh. Coba nama memahaminya ini. Begini, bermula kenyataan yang demikian itu karena bahwasanya mereka itu jikalau tiada menyampaikan mereka itu bagi makhluk, niscaya adalah mereka itu menyembunyikan. Dan jikalau menyembunyikan mereka itu niscaya adalah kita disuruh dengan mengikuti pada menyembunyikan. Betapa menyembunyikan itu satu pekerjaan, betapa itu terjadi. Tetapi bukan betapa. Tetapi menyembunyikan itu satu pekerjaan yang haram dan makruh. Itu dilaknat Allah pada mengerjakan dia. Dan Allah Ta'ala tiada menyuruh ia dengan yang haram dan makruh. Maka mustahil pada mereka itu jatuh, artinya terjadi yang demikian itu seperti yang telah engkau ketahui dahulu. Jadi dalil rasional terhadap amanah itu dalil rasional juga terhadap tabligh. Karena tabligh menyembunyikan itu hukumnya haram. Jadi kalaulah mereka melakukan yang haram, berarti kita disuruh juga menyembunyikan. Sedangkan menyembunyikan itu satu yang haram dan Allah tidak memerintahkan kita. Maka dengan sendirinya para nabi dan rasul tidak melakukan yang haram, tidak menyembunyikan risalah karena menyembunyikan hukumnya haram. Ya, wallahu a'lam. Akan datang insyaallah wa madadul jawazil a'radil basyariyah. Apa penjelasannya bahwa para nabi itu boleh bersifat dengan sifat-sifat manusia secara umum? Apa penjelasannya ini akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.